bisa, tapi kan stres banget. Ngapain gitu kita stres? Sedangkan ada laki-laki yang kena masalah, ya udah, oh begini, oh ya udah, Iya oke, iya. solusinya kalau nggak A, B ya, iya, ya udah. Mhm mhm. Lah Kadang kita butuh kan kayak yang gitu ya? jadi menaruh aja orang yang tepat. One of the thing sebagai perempuan itu adalah kita pakai perasaan. Iya. Itu yang berat. Kadang kalau saya tahu kalau kadang tuh orang agak gimana sama orang tuh kadang dia punya trauma di dalam Mhm gitu mhm ya. Kadang orang keras juga kadang dia ada trauma. Itu kan sebenarnya mhm adalah bentuk reaktif. Saya jadi keras banget begini, mhm tough gitu. Ya karena ada trauma gitu. mhm Trauma mhm. mengalami begitu banyak kejadian di kemarin. Tapi ya namanya hidup semua itu kan perjalanan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan one by one challenge. Loh, Mbak, datang lagi di sini gitu. Yes, I'm back. Stronger, faster, bigger. Trauma itu butuh waktu. Iya, Jangan dipaksa. Tapi oke. bukan berarti kita diam, bukan berarti kita stop ya. Iya iya. Nggak apa-apa, berapa tahun saya nggak mau ngurusin tuh di franchise itu karena saya bilang saya nggak eh, nggak mau aku ngurusin yang lain aja. Hai Famos Friends, selamat datang di Famos Figure, tempat di mana kita bisa ngobrol seputar bisnis, desain, dan masa depan bersama leader, founder, ataupun para expert di bidangnya. Jika kalian suka dengan podcast ini, silakan komentar, like, dan juga subscribe atau bagi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Oke, hari ini kita kedatangan Mbak Nilam Sari, founder dan Business Development Director PT Sari Kreasi Boga Tbk, serta owner Kebab Turki Baba Raffi, Kontainer Kebab, dan NS Consulting. Terima kasih sudah datang ke podcast kami, Mbak Nilam. Halo Mbak Ayu, terima kasih loh udah diundang lagi. Kembali ke kampung halaman ya. Sekitar Iya. berapa lama nih? Udah lama banget. Terima kasih diundang. Berapa lama, Mbak? Udah terakhir ke Surabaya? Kayaknya setahun lebih kali ya. Terus tadi pagi sudah dapat lontong kupang, jadi langsung Wah, bahagia. nanti coba kuliner lagi yang lain ya, Mbak ya. Siap. Oke, Mbak Nilam lahir di Surabaya J 25 November. Jakarta. Lahir Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Cuman besar di Surabaya. Oke. Jadi umur 3 tahun dari Jakarta langsung ke Surabaya. Saya mendefinisikan wong Surabaya asli. Oke, jadi masih kental darah Surabayanya ya. Yoyo no bonek di dalam hati ini ya. Ada dua. 25 November, Mbak, berarti zodiaknya Sagittarius. Iya. Sama, Mbak, kita. Iya. Cuma beda 2 hari sama saya. Dua. 23. Dan kita tukang happy-happy ya. Everything is fun with Sagittarius. Jadi kalau ada mau liburan, acara, party atau apa aja kita. Seru dijamin. Sagittarius kan stereotipnya tuh adventure tuh, Mbak ya. Yes. Menurut Mbak Nilam sendiri, orangnya adventurous nggak sih? Saya orang yang sangat adventurous. Makanya saya bilang tadi kok nggak ada yang ngundang luar kota atau ke negeri atau mana itu karena bukannya apa stres mbak gitu. Iya, Jujur iya, iya. kita itu tipenya emang orangnya hidup di jalan ya. Ya ngomel kadang capek tapi ya itulah kita seneng banget dengan adventure. Hobi saya sendiri, saya suka diving, saya suka snorkeling. Wow, Heeh. seru banget. Zaman corona itu ya karena nggak bisa ke laut ya udah tiap hari kalau di Jakarta lumayan Bogor, Iya, Sentul tuh banyak bisa ya, Mbak ya. naik ke apa namanya gunung gitu kan ya nggak gunung sih cuman kayak trekking terus mandi di curug-curug curug itu air terjun nah, lumayan jadi emang bawaannya begitu. Seru banget Yes. aktivitasnya. Sebelum kita cerita lebih Hmm, hmm, dalam nih, aku pengen kenal dulu sama Mbak Nilam gitu. Yang kita banyak kenal hmm. sebagai wanita yang mandiri gitu. Aku pengen tahu sih Mbak, Berdiri sendiri. aku pengen tahu gitu. Nah, Mbak Nilam tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa sih waktu ya kecil yang sehingga membentuk karakter Mbak Nilam yang tangguh dan mandiri. dirimu berapa bersaudara? Saya 4, Empat ya iya. anak Anak kedua. kedua oke. Nah kebetulan saya itu anak tunggal. Oh, oke. Jadi memang, anak tunggal itu kan kalau nggak manja banget, either sangat mandiri banget. Nah, Mhm kayaknya saya mhm. tuh yang mandiri banget tipenya. Terus juga orang tua dua-dua sama-sama kerja. Jadi waktu kecil tuh sering banget ditinggal di rumah sendirian gitu. Kalau pas ada Mbak ya ada Mbak, tapi kalau nggak ada ya sendirian. Jadi emang kayak dari kecil udah biasa dengan emang harus bisa bantuin orang tua gitu ya.
bersihin, rumah, terus ya kadang nggak dijemput pulang kan, ya udah ya pulang sendiri. Saya tuh dulu sekolah di ini, Juanda. Nah, di Mmm. Juanda kadang kalau ya namanya anak kecil kan gitu, uang saku buat naik angkot, naik bemo, malah dihabisin buat makan bakso. Kan harus kreatif ya, saya gadol truk, Mbak, biar dari Juanda bisa sampai ke Aloha. Dari Aloha Demi ya? demi dari Aloha nanti, jalan kaki gitu ya sampai depan Delan Sari baru nanti, ya kadang nunut orang gitu kan ya. Kan Wah, ya lumayan tetangga-tetangga kan kenal gitu kan, iya nunut iya orang iya gitu iya. sampai deket rumah gitu. Tapi berarti nggak pernah ngerasa walaupun sebagai anak tunggal nggak pernah ngerasa sendiri ya, Mbak, ya? Ya itu adalah salah satu kekurangan anak tunggal. Anak tunggal tuh kadang, apa ya, dia itu memang cenderung mencari teman, mencari companion di mana ada masa-masa itu saya sempet banget ngerasain gitu. Bahkan dulu tuh kayak apalagi kalau ada dalam hidup lagi ada masalah ya, saya dulu merasa, wah nih kayaknya jeleknya adalah demi dapat teman saya, berani untuk membeli teman jatuhnya. Maksudnya gimana tuh? Ya mentraktir teman supaya Oh, teman manggil kita iya gitu kan iya dan iya lain-lain, iya. padahal kita tahu itu nggak sehat gitu kan. Tapi ya namanya orang lagi ada masalah ya, Iya iya iya. once kita udah sehat, udah ini, ya kita bisa nyortir temen kan, Mhm terus mhm. juga udah, tenggelam dengan pekerjaan, ya akhirnya juga ya, apa, udah mulai sehat lagi gitu. Ya dalam hidup pasti kan ada masa-masa Iya seperti itu iya. ya. Berarti, akhirnya juga cukup comfort dengan lingkungan di luar keluarga ya, Mbak, ya? Iya, nah Sagittarius tuh tipenya juga kembali lagi kan tidak suka dengan ini bintang kita banget ya, tapi nggak tahu sih dirimu sama aku sama Coba nggak? sama nggak, Mbak? Kalau aku tuh wongnya bosenan, Mbak. Oh, Jadi iya iya, sama sama. kalau nggak bisa diem, nggak bisa Mhm anteng, mhm. sehari maunya A, besok maunya B, besok C gitu kan. Jadi kayak dulu aja kursus, itu bapakku sampai ngomong, "Nek kursus tuh satu dulu toh ya, masa kursus Corel Draw zaman dulu aku terus kursus bahasa Cina, terus mau kursus apa lagi gitu. Oh, Sik loncat-loncat toh, gitu satu ya? sik gitu kan kerjain." Nah, itu juga ya kadang-kadang, apa namanya, harus ditaruh fokusnya juga satu hal. Terus yang kedua, eee, kalau masalah mandiri memang ya Sagittarius ya ya bawaannya have fun go mad aja udah, di mana-mana kita bisa fun kok. Mhm mhm. Ekstrovert toh ya orangnya. Iya iya iya. Termasuk ini sih, cukup bangga ya, Mbak, jadi orang Sagittarius tuh jadi lebih, "Oh iya aku orangnya adventurous," gitu, Mmm, kayak lebih seneng ngelakuin aktivitas-aktivitas menantang gitu ya. ditambah semangat Surabaya jadi Nah, makin-makin Sagittarius ya. bonek. Oke, nah Heeh. terus, dapet apa tuh namanya ya, bibit entrepreneur-nya tuh dari mana? Ya, jadi memang, saya baru sadar, saya pikir tuh karena, oh dulu tuh mencoba berbisnis pertama kali ke Bab Turki Haba Raffi, itu akhirnya jalan, saya pikir, oh memang mungkin saya tuh punya nature of business tuh dari sana ya, baru muncul karena waktu itu kan sempat nikah muda, terus juga punya anak 1, 2, 3 mau nggak mau kan kebutuhan hidup banyak ya. Tapi kalau dipikir-pikir karena tadi dirimu mengulik sisi yang lain, aku baru inget. Nah itu tadi, zaman kecil tuh ibuku tuh lumayan agak pelit ya, maaf ya Bu, maaf. Gitu ya? Kreatif kan Heeh gitu. heeh. Jadi contohnya nih, jangan ditiru ya teman-teman, dulu lumayan Mbak ranking 1 di sekolah. Mhm mhm. Kalau teman-teman saya ada, eee, ulangan atau PR gitu saya contohin, "Tapi mengko traktir aku bakso ya." Jadi harus kreatif. Iya iya iya. Terus zaman dulu inget nggak ada makro di PP Legi? Iya, ada. Zaman dulu. Nah, itu suka beli kayak kertas surat gitu ya, 1 bundel kan murah, saya jualin per lembar gitu. Lumayan Mmm, Mbak, bisa buat wafer, bisa buat apa. Nah, saya emang orangnya food banget ya tipenya gitu kan. Tapi dari dulu tuh emang saya suka jualan kayak gitu. Terus inget nggak waktu dulu kita kecil tuh ada pewangi-pewangi yang bunder-bunder buat di tempat pensil? apa itu, Mbak? Mengalami zaman itu nggak? Atau aku yang zaman udah tua banget ya? Maaf ya, pokoknya kayak gitu. Itu sampai ada sabun, dulu sabunnya itu buatin bunder-bunder begitu untuk pewangi di tempat apa, Pensil. pensil gitu. Oh, oke. Jadi emang dari dulu, oh ternyata jiwa entrepreneur untuk mendapatkan apa pun lumayan ya, Mhm mhm mhm. gitu. Jadi jiwa-jiwa cuannya udah Udah muncul. muncul dari keterbatasan harus kreatif. Ngomong-ngomong, Mbak, tadi kan udah dibilang ya, Mhm, Sagittarius juga salah satunya sifatnya agak suka bosenan nih. mmm, mhm, Nah, tapi mmm, Baba Raffi ini udah 20 tahun nih mmm, jalan bisnisnya. mmm, Bukan proses yang cepat juga ya, dong, ya ya, kan? Menurutku banyak sih, apa ya, anak muda ya, yang sekali bikin usaha tuh ngerasa kayak diputusin sendiri, "Udahlah ini nggak ada masa depannya, udahlah ya, berhenti," gitu.
Nah, gimana tuh Mbak bisa, konsisten ngejalanin, usaha ini dengan jangka waktu yang cukup lama ini? Ya, beberapa kali kok dalam hidup, Mbak, saya bosen dan jujur pengen meninggalkan. Sering lebih tepatnya gitu Jadi ya. itu wajar ya Wajar teman-teman? wajar, semua orang kayaknya ngalamin kok, tenang aja. Cuman, iya makin berusia juga ya, sekarang saya usianya 41. Makin berusia lanjut itu mulai memahami juga bahwa dalam hidup kalau something itu works buat kita, ya mungkin jalannya emang di situ. Mmm, Tapi mungkin kita bisa mencari cabangnya, tapi garis benang merahnya masih di sana. mmm, Jadi contohnya nih, iya contohnya iya, ya. Dulu ketika buat Baba Raffi jualan gerobakan, saya tuh stres banget. Kok urip gini banget ya? Gila jualan di pinggir jalan, dikejarin Satpol PP, dikejarin orang gila kadang-kadang, hujan kehujanan, panas kepanasan, kan sengsara banget gitu. Sampai satu titik yang kayak, aduh gimana ya, aku bisa bisnis jualan makanan, rezekinya ada di sini, tapi aku harus melakukan percepatan. Nah akhirnya dari situ nggak cuma jualan makanan aja, kita menambahkan yang kita sebut jualan IP atau intellectual property-nya. oke, Maksudnya apa? Kan ini kita sudah punya tim, mhm, sudah ada support sistemnya, sudah mhm, ada marketingnya, sudah ada, apa namanya, brandingnya. Nah, kenapa nggak kita jual aja proven? Nah, kita baru tahu tuh zaman dulu, saya kan orang komunikasi Mbak, UNER, mhm mhm, orang ngerti hitung-hitungan BEP, hitungan iya bisnis iki opo gitu kan. Wong orang suruh orang biasa cuap-cuap suruh iya, ngitung gitu kan. Tapi ternyata, oh ya udah minta ke temen yang temen itu emang orang ekonomi atau orang oh iya, finance gitu ya. Dibuatin hitung-hitungan BEP-nya, "Kan kamu bisnisnya ini modalnya berapa? 5 juta. Oh sebulan untung berapa?" Misalkan untungnya 1 juta. Berarti kan 5 bulan udah balik modal gitu ya. Terus kita belajar tentang sistem franchise. Oh bisa dijual dengan brand-nya selama 5 tahun, berarti kan 5 bulan aja udah balik modal, sisa waktunya dia menikmati keuntungan. Dalam mmm, perjalanannya kita dapat untung juga gitu kan. Kita menjual bahan baku ke mereka. Nah, itu yang kita sebut sebenarnya jualan tuh bukan not even jualan barang ya, tapi mhm kita mhm, jualan peluang usaha atau oke, jualan IP, the whole system, the whole support system untuk, menjalankan bisnis tersebut. Nah, that's the big money kan mmm, mhm sebenarnya. mhm, Nah, dari sana, eee, mencari cabang baru. Oh, mhm, ya udah ada franchise-nya, nggak cuma mhm, kebab doang nih, gitu ya. Terus yang kedua, setelah berjalan, aduh kok, apa namanya, capek ya urusannya hari-hari operation banget gitu kan, pusing aku gitu, apa ini apalagi, eee, kalau kita untungnya cash and carry, tapi tetap aja Mbak, nyediain barang untuk mau diproses, produksi, kemudian yang kedua sampai menunggu kejual dan orang bayar tuh kan uang mandek ya, tetap mhm, sesak napas gitu kan. mhm, Akhirnya saya mikir juga, "Oh iya, ya udah kalau gitu kita melakukan permainan finance aja." mmm, Finance-nya setelah itu mulai berpikir, pertama kita cari capital gain dari kalau tadi kan kemitraan doang ya, cuma jualan gitu doang dari bahan baku untungnya. Oh ini franchise tuh kita bisa loh dapat untung untuk dapat di franchise fee-nya dan itu lumayan gede. Oh ya udah berarti untuk dapat modalnya selain dari, nanti kalau bank entar dulu ya, tapi kita coba cari permodalannya, dapat untung gedenya adalah dari franchise fee-nya. Karena kita juga waktu mmm, itu udah berjalan kalau nggak salah 2 tahun atau apa. Nah di situ kan udah mulai proven ya, orang believe. Nah ketika misalkan harga 5 juta kita jual 15 juta, 10 jutanya berarti kan capital gain mhm dari mhm, franchise fee-nya orang mau bayar gitu, mmm, karena outlet kita udah lumayan kesebar di mana-mana. Oh, lumayan ya, itu permainan finance. Yang keduanya, setelah itu, aduh kok kantorku di rumah terus, aku nggak sanggup gitu. Terus anak-anak itu yang kerja nggak ada yang mau Mbak kalau di rumah, karena ya nggak punya pride kan. iya, Terus kita gimana caranya mau cari talenta bagus? mhm Ya mhm, udah, kita mulai untuk, waktu itu kredit ruko. Kredit ruko punya uang dikit, dikumpulin, kredit ruko pakai bank gitu kan. Nah setelah pakai bank, kan lumayan tuh, oh ternyata bisnis tuh walaupun kaki lima bisa juga kok punya kantor di ruko lumayan gitu ya. Terus akhirnya pada saat itu juga kita mulai mikir, wah ini kok kita udah kayak jadi ikan gede di kolam Surabaya gitu mhm ya. mhm. Ah, kita kenapa nggak pindah ke Jakarta? Jadi saya selalu berusaha untuk mencari pembaharuan-pembaharuan untuk men-challenge diri saya lebih maju lagi. Nah, kayak gitu. Oke, berarti bosen itu baik ya, Mbak? Bosan tuh baik, karena kalau tiap hari ngelakuin hal yang sama yo mati berdiri Mbak, gitu Iya, kan. Nah pindah ke Jakarta, wih ternyata dunia gede ya, orang mhm ono popone gitu, mhm, Jakarta kok gede banget gitu kan. Nah setelah di Jakarta, saya ngelihat gitu kan, waktu itu nggak even mampu naik taksi, zaman dulu ya, dia mhm. orang
udah lumayan di Surabaya, kalau di Jakarta mah nothing kan ya. Mhm mhm. Terus Jakarta naik bis, aku inget banget dari bandara mau ke Blok M, itu ngelihat ada gedung, wah one day gue harus punya gedung sendiri gitu ya. Mhm mhm. Nah, itu kan Iya, ucapan adalah doa gitu ya. betul. Kerja 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 kerja, sampai ternyata bisa punya gedung sendiri. Ya gedungnya kecil ya, nggak gede, tapi Mhm. lumayan gitu kan. Terus another lagi mikir, wah kalau udah di Jakarta banyak, harusnya bisa juga nih buka di luar negeri gitu kan. Men-challenge lagi, ternyata buka di Malaysia, Philippines, alhamdulillah Singapura, dan kita bisa buka ke negara-negara lainnya. Jadi terus berkembang, bahkan kayak jujur saya udah 21 tahun in the industry, Mbak. Mhm Kadang itu gini loh, udah 21 tahun ya, kadang tuh kayak orang tuh harusnya makin jago. mhm Tapi kadang kalau udah terlalu lama di industri itu kayak kita tuh sampai udah nggak ngerti mana yang jalan, mana yang enggak. Karena mhm. udah kayak saking terlalu lama kali ya di situ Mhm ya. mhm. Untuk saya permainan franchise itu udah sangat kebaca. Permainannya begitu, gitu Udah kan. sambil merem berarti, Mbak? Bukan berarti maksudnya merem terus bisa jalan gitu ya, Iya tapi iya iya. lebih kayak saya tahu Kebaca gitu ya? sekarang brand-brand baru tuh banyak banget yang bermunculan. Bahkan maksudnya lebih dari Baba Raffi ya. Tapi Mhm. kayak at one point pasti mereka akan kena perubahan di market ya, Iya terus iya. habis itu mereka akan dari bug gitu ya langsung Mhm. set gitu. Mhm mhm. Udah bisa kebaca, karena beberapa temen kayak gitu juga. Mmm. Jadi for me udah nggak menarik, karena udah tahu Mhm gamenya. mhm. Nah, akhirnya dari sana kita melakukan permainan IPO gitu kan. Oke. Padahal selama ini IPO hanya bisa dilakukan oleh company-company yang konglomerasi atau Mhm. mungkin yang grup-grup besar banget BUMN atau apa. Ternyata pemerintah juga menanggapi dengan baik kan permintaan market, ada 3 kelas IPO. Satunya kelas, Oke. akselerasi atau bawah, kelas menengah, dan ada kelas atas. Nah, kita Mhm. masuknya yang kelas tengah. Oke. Iya. Jadi dari situ kayak selalu berbinar-binar kayak, wah aku belajar hal baru gitu. Iya iya iya. Kalau konstan terus begitu aja, mmm, Mhm mhm kita mhm. nggak ke-challenge. Iya 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 iya. Berarti salah satu ini juga sih menurut aku, benefit juga ya kalau kita, Mhm. di dunia bisnis itu akhirnya kita kayak unlock achieve gitu, kayak ada Yes game yes baru lagi. Nah yes. terus berarti yang, klasifikasi yang tadi Mbak, yang IPO Mhm mhm. itu, bedanya sama yang lain apa? Kalau IPO itu sebenarnya permainannya adalah permainan, sangat konvensional dan menurut saya lebih aman. Kenapa? Karena kan memang pemerintah meregulasi ya, ada OJK, ada BEI gitu ya. Terus yang kedua, landasannya adalah omset, Mhm. aset. Asetnya juga harus bagus, terus sangat comply itu government regulation. Ibaratnya BPJS-nya harus bener, pajaknya harus bener. Nah, itu adalah jenis permainan yang membuat saya bisa tidur. Makin tua, Mmm. Mbak, nggak mau ngelakuin sesuatu yang nggak bisa tidur, capek, Mbak. Kita Iya iya pengennya iya. adalah, tidur nyenyak. Oke. Makan lontong kupang nikmat, ya kan? Jangan sampai makan lontong kupang asem ya kan, karena pusing mikirin Oh sesuatu. iya, benar Nah, benar. jadi kita pengennya yang tenang. Nah, Mhm this kind of, game gitu ya, seperti IPO ini adalah sebenarnya kan bagaimana kita bisa dana dari masyarakat gitu ya, mhm tapi tentunya mengikuti peraturan dengan, pemerintah ya, mhm. harus benar-benar ke seleksi dan itu kan seleksinya nggak main-main, panjang ya. Preparing IPO itu paling cepet, Mbak, 6 bulan. Tapi hampir Oke. nggak mungkin sih, biasanya tuh ya setahun lah gitu ya, 8 bulan, setahun gitu kan. Waktu itu Mbak Nila nyiapinnya berapa lama? Eh, harus ngerapihin Banyak hal ya? company-nya lama, ngerapihin dulu, baru Oke. habis itu pakai jasa profesi penunjang. Itu kayak ada apa, jasa appraisal, ada notaris, ada orang finance, banyak banyak Mhm yang kita libatkan tuh banyak ya, mhm. lawyer. Itu hampir 8 bulan ya. Jadi memang prosesnya panjang dan lama dan itu kayak kerja kelompok, Mbak. Oke. Kebetulan foundernya Mhm waktu sebelum kita IPO tuh kan ada mhm. banyak ya, udah ada hampir 8-an orang lah. Ya udah itu Oke. kerja kelompok aja bener-bener yang kita kayak Bagi tugas gitu? bagi tugas satu sini, satu situ, satu udah kayak ya udah jalan kita ketemu cuma di kantor seminggu sekali tapi hari-hari udah yang di grup udah dapet apalagi yang belum gitu kan ini belum ntar coba cari oh ya udah dapet deh jadi kayak bener-bener kerja kelompok gitu. Mhm mhm. Nah, harus harus nggak bisa bisnis tuh nggak bisa sendiri kalau emang mau besar. Jadi kalau memang mau besar ya kita harus cari kawan tapi kembali lagi nah Sagittarius tuh kan tipenya orang yang seneng di antara crowd ya. Mhm mhm. Saya merasa saya bisa lebih berkembang juga adalah ketika saya di dalam crowd.
gitu. Kalau kita sendirian tuh saya merasa saya nggak berkembang ya, Mhm gitu. mhm mhm. Jadi Nilam yang dulu bisnis sendirian, waktu itu kan dengan, eee, partner satu doang ya, itu tidak se-bright dan berkembang gitu ya, Oke. heeh, sekarang di Mhm antara mhm. crowd karena memang lebih dinamis. Nah, kita suka tuh dengan Iya. kawanan, dengan, kedinamisan, Mhm. dengan kerja yang bareng gitu ya. For me it works. Mhm mhm. Mhm, Nah, berarti, ada proses untuk mencari partner baru kan ya, iya, Mbak? Otomatis kan penyesuaian lagi tuh, iya, bukan cuman dengan Mbak Nilam, tapi mungkin juga dengan employee di dalamnya, yes. gitu. Itu gimana, Mbak? Gampang kah? Sulit kah? Gampang-gampang sulit, kembali lagi semua orang pasti punya plus, punya minus ya. Nggak ada orang tuh yang kita lihat, "Oh ini orang jago, udah nggak ada dosa," gitu, nggak ada. Pasti semua orang ada plus, ada minus. Cuman ya tinggal kita maksimalin aja gitu. Mereka punya plus, punya minus yang mana. Dan kadang ketika tim baru agree, tim baru, kawan baru, karyawan baru, itu PR-nya sering-sering itu adalah bagaimana bisa nyetel mesinnya kan. Kayak mesin mobil aja kadang harus disetel dulu gitu kan Mhm, sampai makanya butuh tune up, makanya mhm. butuh servis karena supaya bisa disetel dengan benar, jalannya enak. Nah, butuh waktu memang, butuh Oke. waktu. Karena memang aku sempat, berdasarkan pengalaman sendiri juga Mmm, ya, Mbak. mhm mhm. Dulu dengan dipimpin, suami aku gitu, Mhm terus berubah, itu memang kayak, ya apalagi nggak ngerti mhm ya, kalau mhm aku ngerasa kan karena mungkin juga peran wanita tuh beda ya mhm cara ngelihat mhm masalah kan lebih ke perasaan, mhm kayak gitu mhm mungkin, mhm. nggak bisa kayak langsung straightforward gitu. Mbak Nilam pernah nggak sih kayak, ada merasa bahwa, apa ya, kesulitan sebagai sebagai leader perempuan sendiri gitu, dengan mengatur karyawan gitu? Nah, sebenarnya gini, laki sama perempuan tuh semua ada plus ada minusnya. Mhm Nggak bisa di-compare juga. Maksudnya mhm laki-laki, ya dia pakai logika, bagus untuk beberapa hal. Perempuan pakai perasaan, bagus juga untuk beberapa hal. Tinggal utilisasinya aja mau dipakai apa. Nah, kita harus tahu nih bagaimana memajukan orang yang tepat, kayak mhm gitu mhm. kan. Eee, Mungkin kalau ngurusin masalah-masalah yang berat, saya memang sangat terlibat perasaan dulu ya, tapi apalagi kita perempuan gitu Mhm kan. Nah, makanya ketika saya tahu, oh I'm not very strong in that area gitu ya, bisa, tapi kan stres banget. Ngapain gitu kita stres, sedangkan ada laki-laki yang kena masalah, ya udah, oh begini, oh ya udah, Iya oke, iya. solusinya kalau nggak A, B ya, iya, ya udah. Mhm mhm. Lah Kadang kita butuh kan kayak yang gitu ya? heeh, jadi menaruh aja orang yang tepat. Nah, Mhm sedangkan mhm. misalkan nih untuk handle karyawan, saya lebih bisa ngelus mereka. Iya, saya lebih bisa tarik ulur, kadang ya dipentung, kadang ya dikasih reward, kan biasa ya harus ada reward and punishment gitu. Tapi, eee, mereka juga ngakuin, iya sih kalau ibu yang megang karyawan maksudnya lebih lebih kena gitu. Tapi kembali juga nggak semua orang juga, bukan berarti perempuan bisa lebih juga ya. Mhm Mungkin mhm. kebetulan saya dulu sudah pernah handle karyawan dengan lebih dari 5.000 orang kan, kantor Oke. kita gede gitu. Jadi ya udah kebiasa, jam terbang udah ada gitu. Sedangkan yang di level direksi yang sekarang, mungkin tim mereka itu nggak gede-gede banget yang pernah di-handle atau kalau nggak mungkin mereka tipe yang investor, tipe yang kerja sendiri kan ada ya. Nah, mereka belum pengalaman. Nah, kebetulan karena saya punya pengalaman di itu, jadi lebih kena. Nah, gimana tuh, Mbak, nge-handle 5.000 karyawan tuh setiap harinya Ya, seperti apa tuh? kita bukan handle robot ya, manusia Iya, ya. betul, pasti kan Ya, ada aja ceritanya. ya, ya. Naruh orang yang tepat ya, dan memang kalau saya tuh sama karyawan kayak jodoh aja gitu, maksudnya kadang berjodoh, kalau emang nggak berjodoh ya udah mungkin nggak usah dipaksakan kerjasamanya, mungkin dia rezekinya tempat lain, kita juga gitu. Kalau dulu kan ngoyo gitu ya, semua orang tuh harus begini begitu, kadang tuh ya mungkin umur juga ya, Mhm setelah umur toh kan kita juga punya jam terbang akhirnya. mhm mhm Setelah punya umur tuh kadang oh ternyata emang nggak dia nggak cocok di situ, mau dipaksa kayak apa ya nggak bisa gitu, mhm atau mhm kalau mhm nggak pikirannya nggak di sini, atau kalau nggak mungkin dia lagi ada masalah, dalam timeline hidupnya ada masalah yang harus dia selesaiin. mhm. Lah kalau kita paksa promosiin dia menerima tanggung jawab baru, nggak mungkin gitu kan. Jadi, ya udah entar dulu aja jadi karyawan biasa aja, atau kalau nggak misalkan nggak cocok di kita ya udah kamu coba cari kerjaan lain deh yang mungkin lebih deket dari rumah gitu kan, atau kamu
kayaknya kok stres ya kerja di sini, apa sih yang buat kamu stres? Oh kayaknya kamu nggak cocok di orang depan deh, mungkin kamu cocoknya kerja di belakang, tapi kita nggak ada posisi di belakang, ya udah coba cari kerjaan lain. Nggak memaksakan, Iya, iya. mhm, Mengalir aja ya, Mbak, ya? tapi mengalirnya dengan jam terbang, Iya. kan beda ya? Dapet Nah, ketenangan itu pun nggak langsung kan, Mbak? Kayak pasti ada prosesnya juga. ya saya pernah dituntut di pengadilan hubungan kerja, saya pernah ibu saya meninggal kemarin, hari ini saya ke kantor, saya turun dari mobil, saya pikir karyawan tuh semua berduka, mereka di depan kantor berdiri, ternyata saya turun tuh saya gitu. Saya nggak pernah ya telat satu hari pun gaji karyawan. Baru kali itu karena ibu saya meninggal dan sehari sebelumnya itu sakaratul maut. Itu mereka bisa memperlakukan saya kayak gitu. Dalam hati saya, that's one of the lowest point in my life ya, karena waktu itu saya cerai, banyak masalah, banyak hutang, urusan bareskrim, polisi dan lain-lain. Terus my mom leukemia, akhirnya cuma 3 bulan meninggal dan anaknya anak tunggal kan. Jadi kayak ya mau nggak mau ngurusin, nggak ada kakak, nggak ada saudara gitu. Suddenly dibegitukan, oke, naik ke atas. Kebetulan hari itu saya minum obat penenang dari psikiater, panggil semua karyawan, berdiri, gemeter, tapi kan obat penenang itu membuat kita tampak kayak Hillary Clinton ya. Terus Eee, ya udah kita mau ada pemutusan hubungan kerja, kita hampir akan cut off separuhnya, pemutusan hubungan kerja ini karena, ya kita ada perpecahan kan kongsi bisnis, saya tidak perlu karyawan segede itu lagi karena saya hanya mengurus separuh dari Indonesia. Yang kedua, akan diumumkan oleh HRD. Jadi nanti mohon, siapa yang kena PHK atau bagaimana, itu nanti, nunggu pengumuman dari kita, ada pengumuman dari HRD. Nangis semua, padahal mereka habis mocking saya gitu. Kadang sebagai perempuan, kita tuh suka kadang diremehkan, Mbak. Kenapa? Karena perempuan tuh kadang apalagi gini, dulu tuh saya di bisnis ya, waktu itu 2003 sampai 2017, saya itu 2016 di belakang, orang operation. Sebagai orang belakang, gak ada yang kenal kan. Franchise nggak kenal, karena yang tahu adalah cowoknya gitu ya. Mmm, Ketika kita pecah, mau nggak mau kan franchising nggak bisa milih ya. iya, Apalagi kita kan bagi berdasarkan area. Saya dapat area Indonesia dari Aceh sampai Jogja. Itu oke. Indonesia bagian barat. Franchise yang di bawah saya banyak yang nyomasi, Mbak. Karena Mmm, mereka mengajukan mosi tidak percaya. mmm, Karyawan pun juga banyak yang ya itu kayak akhirnya mengolok kan jatuhnya kayak gitu. Apa mhm. mungkin, oh saya nggak mau di bawah ibu, nggak mau gini. Karena kita perempuan gitu, kadang orang tuh kalau perempuan, mereka ngerasa bisa menekan, meremehkan, I don't know, you name it gitu kan. Iya, iya. Tapi ya hanya waktu yang bisa buktiin gitu ya. Mhm, Saya cuman bilang sama Allah, niat saya baik, saya nggak ada niat apapun, pengen memperbaiki ini, boro-boro saya waktu itu dapat sesuatu. Minus Mbak waktu itu, minus di bawah nol. Saya cuman mau beresin semuanya, tak beresin, kasih aku kekuatan, kasih aku jalan. Dah. Nah, dengan permasalahan yang berat kayak gitu, urusan bareskrim, PHI, polisi, somasi tidak kehitung jumlahnya, keributan di media dan lain-lain, ketidakpercayaan dari orang dalam bahkan kan mhm. ibaratnya dari karyawan dan dari, apa namanya, luar ya. Itu, eee, secara nggak langsung kan nempa kita. Nah, ketika kita Betul. ditempa ya dapat jam terbang akhirnya. Mhm, mhm. Tapi tidak berarti tidak meninggalkan trauma ya. Nah, Mhm, mhm. one of the thing sebagai perempuan itu adalah kita pakai perasaan. Iya. Itu yang berat. Kadang kalau saya tahu kalau kadang tuh orang agak gimana sama orang tuh kadang dia punya trauma di dalam Mhm, gitu mhm. ya. Kadang orang keras juga kadang dia ada trauma. Itu kan sebenarnya Mhm, adalah bentuk reaktif. Saya jadi keras banget begini, mhm. tough gitu. Ya karena ada trauma gitu. Mhm, Trauma mhm. mengalami begitu banyak kejadian di kemarin. Tapi ya namanya hidup semua itu kan perjalanan ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan one by one challenge. Ngomongin masalah trauma, Mbak, Hmm, pasti kan ketika kita counter satu masalah hmm, atau satu keadaan kan pasti kita hmm. iya akan connecting dengan masa lalu dan Ya, segala macam gitu, ya. tapi somehow juga harus tetap jalan tuh. Hmm. Akhirnya gimana tuh, Mbak, untuk bisa tetap jalan Ya, lagi? kadang itu
yang paling kita takutkan itu yang akan diuji. Gitu ya? Mhm. Kita takut kan keluarga kita diambil, kita Mhm, takut, eee, misalkan kita tipenya yang sayang anak banget, mhm, amit-amit ya, tapi ada juga yang, "Oh saya cinta duit banget." Nggak mmm, ada masalah, semua orang juga juga pasti punya kecintaan terhadap mhm, sesuatu, itu yang diambil. mmm, Nah pertanyaannya adalah, bisa nggak ketika itu diambil, kita mengalahkan diri kita sendiri? Itu paling susah loh Mbak, itu paling berat. Kalau saya dalam perjalanan hidup, saya itu adalah orang yang paling tidak sabaran. Jadi cobaannya sering sama waktu, iya iya iya, sering banget sama waktu. Bahkan sampai dicoba, kadang tuh saya tuh dicoba gini, "Ya Allah, gini amat sih dirimu nyobain aku," gitu kan. mhm, Saya tuh harus kadang menyelesaikan sesuatu tiap bulan, membayar, yang saya nggak even tahu barang itu nanti ketika udah lunas, itu bisa saya ambil apa enggak. mhm mhm Kata mhm, Allah ya, "Kenapa sih kok kamu nggak percaya aku? Kamu tuh kenapa sih kok nggak sabaran banget? Wong ini loh lah kita atur semua, nek salah waktunya, yo nggak jalan," gitu. mhm. Kadang tuh saya merasa Allah tuh bicara gitu ya. Iya iya iya. Itu tipis banget, Mbak, bisa atau nggak diambil tuh tipis Mhm banget. mhm. Tapi ya selalu ada jalan gitu kan, kalau niat kita baik. Ya kalau saya diujinya sama sabar dan waktu. Saya Mhm. tuh diuji banget. Karena kan saya juga ibaratnya baru Mhm ya nyemplung mhm untuk jadi mhm. leader, ngatur anak-anak dan segala macam. Itu juga ada prosesnya mempertanyakan gitu, Mbak, kayak Mhm krisis eksistensi nih. mhm, Maksudnya kenapa pasti. sih harus aku gitu? Atau mungkin nggak sih kayak ini aku nyerah aja gitu, Mhm misal. Tapi akhirnya aku makin ke sini tuh juga sadar, oh ternyata dengan aku ngejalanin bisnis tuh relationship-ku sama yang di atas tuh beda gitu loh, ya dengan aku mungkin dengan yang dulu-dulu ya gitu. Gitu juga nggak sih, Mbak? ya. Kayaknya kalau Sagittarius tipe orangnya emang cari masalah sih, tapi ngomelan, Iya tapi iya. konsisten dilakuin gitu. Kamu tanggung jawab ya? Iya, ngomel tetap konsisten, istiqomah gitu ngomelnya. It's okay. Mungkin, yang pertama itu diri kita dulu kali ya. Kita harus bisa menerima, Mhm ya emang ini adalah role dan tanggung jawab kita yang kita lagi laksanakan sekarang gitu. Diterima dulu. mhm. Karena kalau nggak diterima, susah. Tapi kan Sagittarius juga bukan orang yang, oh ya udah pasrah. Oh enggak, kita akan mencari begitu banyak jalan. Mhm. Either nguatin tim dari orang-orang mungkin yang udah pernah kita kenal supaya kita punya perpanjangan tangan dan punya tim yang lebih bisa dipegang ya no matter what, atau kalau enggak ya I don't know, pasti waktu akan bicara karena strategi tiap orang kan beda-beda ya. Mhm Mungkin ngambil orang yang udah punya jam terbang mhm mungkin gitu mhm. kan. Atau tadi kalau aku dengar kan ada strategi freelance kan, itu kan something yang sebenarnya berkembang gitu Iya through iya. time ya. Mhm, benar benar. Nggak mungkin kita akan gitu-gitu aja. Mhm. But don't worry, jam terbang itu dikumpulin kok, kayak mileage ya. Nggak bisa bohong, Bisa ditukar poinnya ya nanti ya? nggak bisa bohong, nggak bisa bohong. Iya iya iya. Mhm. Nah, terus dengan itu tadi, proses yang berat itu yang Mhm. dialamin sama Mbak Nilam, untuk mencari titik baliknya lagi gimana dong? Titik baliknya dijalani 2 tahun, Mhm, ya satu masalah diselesaiin. Nah saya bilang tadi, nyelesain masalah bisa-bisa, tapi stres. Saya ada di titik yang bangun jam 9 pagi megang HP aja udah ketakutan, saya sampai kayak orang psikosomatis gitu, teriak-teriak nggak karu-karuan setiap jam 9 pagi. Dan terus yang kedua, alhamdulillahnya saya punya support system yang luar biasa. Suami saya tuh, wah itu saya bersyukur banget dapet dia, kayak dia tuh dapat saya lebih tepatnya pada saat saya tidak percaya dengan diri saya, bahkan saya jatuh. Zaman dulu tuh saya sampai sempat ngomong gini, ya udahlah kalau nanti aku cuma bisa naik Avanza dan cuma nggak bisa keluar kota, nggak kemana-mana, kayak begini aja ya udah gitu kan. mmm, Dia ngomong, "Kok gitu sih cara berpikirnya?" "Enggak dong, kamu kan walaupun misalkan nih," kata dia, "kalau emang habis, ya udah kamu juga nggak dari nol." Yang saya bilang tadi, kamu punya mhm mileage, punya jam mhm terbang, ya kan. mhm Nggak nilam yang dulu sama nilam yang sekarang beda, nggak begitu, gitu kan. Saya nggak mendengarkan dia mentah-mentah percaya karena apa sih, ya iyalah kamu suamiku pasti belain gitu kan. Tapi at the end of the day, setelah berkembangnya waktu, saya menemukan nilam itu siapa gitu ya.
Terus itu yang paling penting sih ketika mental kita sudah balik, nah baru kita tuh ngerti kan apa yang kita mau, kita punya cara tuh kita pede, ketemu orang pede ya. 2017, 2019 saya bener-bener beresin hutang ada hampir 9 miliaran. Ya punya uang 2 juta, 2 juta. Punya uang 5 juta, 5 juta dibayar. Punya uang 10 juta, bayar. Pada saat itu juga banyak banget supplier yang biasanya ngasih plafon kita, misalkan kita biasa ngambil daging 1 miliar gitu ya, nanti 1 miliar ke atas baru dibayar. Itu kan cara mereka sebenarnya retain customer Mhm ya. mhm. Tapi ternyata karena ada isu itu tadi, perpecahan, perpisahan, dan lain-lain, dan Nilam ini siapa? She's not even in the market gitu kan. No one knows Nilam. Jadi kayak nggak percaya kan, suruh bayar saat itu juga. Mobil saya ada belasan, habis cuma tinggal 2, diambilin sama debt collector. Jadi saat rendah gitu ya, ya udah HP itu isinya teror semua, orang nagih hutang. Padahal utang kan harusnya juga kalau plafon tuh ya nggak langsung dibayar saat itu juga toh Mbak ya, plafon kan itu uang muter kan Iya iya. sebenarnya gitu kan. Nah, bagi saya itu nggak fair. Mmm. Kenapa harus saya? Sama pertanyaan itu. Why gitu. Tapi ya akhirnya kita menerima dulu, oke emang mungkin saya sudah jalan ya di posisi CEO ini, menyelesaikan masalah. Ya tapi kan gue nggak punya pengalaman di CEO, kenapa harus tiba-tiba mending gue jadi CEO buatan gue sendiri deh dari nol kan? Sorry, berarti posisinya sebelum itu bukan CEO? Bukan CMO, Oh, oke. CMO. Nah, ini kan kayak ruwet terus banyak polisi apa bareskrim pengadilan utang ini apa gitu kan, tapi ya Allah tahu kita bisa gitu. Jadi ya Mmm. ya lakuin aja udah. Saya tuh sampai waktu 2017 sampai 2019 ya, alhamdulillahnya tuh banyak banyak undangan keluar kota, keluar negeri mana ya. Jadi kayak lumayan Mhm mhm. mikirin masalah tapi sambil jalan tuh kan Iya. lumayan ya. Jadi agak distraction. Padahal tuh stres Mbak, stres banget. Wah, bener-bener stres banget, gemeter lah. Tapi saya sampai ngomong sama Allah, "Iki piye toh ya Allah kok maksudnya eh masalah orang tuh kan bisa ada timeline-nya ya. Kok nggak dicabut-cabut gitu loh. Aku nih mau sampai kapan kalau kayak gini gue mau bisa mati kali ya Mhm gitu mhm. kan." Tapi ya kata suamiku, ya udah mau apa, namanya orang dapat cobaan ya lakuin aja dengan baik gitu ya. Ya udah, ya diselesain aja, Mbak. Mau pengadilan ya pengadilan, polisi-polisi, baris krim ya udah selesaiin. Ternyata harus bayar ya bayar. Sampai intinya 2019 tuh utang sudah balik ke rasio utang normal. Terus saya juga udah beresin legalitasnya kan karena PT yang lama harus ditutup, saya harus buka PT baru ya. Mhm. Yang sekarang tuh PT Sari Kreasi Boga, itu yang punya saya. Eh, Ternyata kayaknya Allah tuh juga pengen saya tuh melewati masa susah itu gitu loh, untuk belajar, menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Mhm mhm. Mungkin dia kayak, "Gue dengerin doamu, tapi kamunya bisa sabar nggak? Kamu siap nggak nanti kalau aku kasih sesuatu yang besar ternyata wadahmu belum siap kan ya buyar semua kan." Nah 2019 akhir, Oktober, saya ketemu partner bisnis, terus saya bilang, "Saya mau istirahat, saya capek mental dan fisik, saya capek sekali, saya mau istirahat dulu setahun." Cuma 2 bulan due diligence, padahal due diligence itu kan biasanya bisa setahun, 1,5 tahun ya. Ya udah ketika cepet semua dipercepat sama Allah, tanda tangan, saya tanda tangan inget banget tuh ya ini di kantor. Saya tuh cuma ngomong gini, "Saya nggak akan mau menginjakkan kaki lagi ke sini. Saya nggak akan mau. Udah trauma, terlalu banyak cerita buruk dalam 2 tahun tuh terlalu banyak energi nggak enak, terlalu banyak trauma." Suami saya ngomong, "Jangan begitu." Kan saya gemeteran waktu tanda tangan ya. Kayak itu kan kayak baby saya sebenarnya. Saya Mmm, melepaskan gitu mhm. kan. Mhm Bukan mhm. melepas, tapi ketika saya jual saham tuh bukan jual saham semua ya, masih ada cuma saya bilang sama partner saya, "Lu yang handle dulu ya," gitu. "Saya mau istirahat dulu." "Ya." Mmm. Oke. Nah, ya udah, mana ada Mbak orang tanda tangan terus melepaskan gitu aja perusahaannya di-handle sama orang lain. Itu mah ngawur juga gitu kan. Ini bisa aja diapa-apain, Iya dihabisin iya. gitu. Tapi ya udah kayak udah nggak kuat gitu. Sebenarnya saya pada saat itu udah surrender, udah company udah dalam keadaan bagus, tapi mentally capek ya. Mhm mhm. 2020 terjadi apa? Tiba-tiba corona Pandemi. hitting. Saya istirahat. Nggak ada satu masalah hidup dalam hidup saya. Saya malah justru lagi happy-happy naik gunung tadi ke curug-curug karena berusaha healing gitu ya. Nah, partner saya menjalankan PT ini, franchise-nya agak goyang karena memang waktu itu kan corona banyak lockdown, tapi kita switching juga ke model ghost kitchen, pada satu sangat works, yang kedua
dia kan memang backgroundnya adalah food supply chain. Jadi beras, sapi, ayam, ikan, itu sangat jalan karena pada saat itu kan banyak juga bansos-bansos ya. Company kita growth sampai hampir 10 kali lipat during 2020 sampai 2021 akhir. Jadi kayak bener-bener kalau emang masalahnya diambil, ya udah diambil aja gitu, tapi kamu sabar gitu loh, Iya iya sabar iya. gitu kan. Nah saya juga, semua orang lagi sengsara, saya malah lagi bahagia Mbak, gak ada masalah hidup satupun gitu kan. Jadi kayak saya tuh juga, ya Allah walah ini tuh maksudmu toh begini. Dan pas saya udah siap masuk, Mbak ayo siap-siap. Kita mau kembangin lagi food Mhm. supply chain tapi modalnya terbatas. Karena kan supply chain itu adalah very high capital ya. Bank kan nggak ada yang mau ngeluarin pinjaman. Mmm. Karena waktu itu kan lagi zaman corona ya, Mhm. susah lah, semua Mhm. lampu merah. Nah, kita mau ambil dananya dari masyarakat. Jadi kita coba IPO ya gitu. Opo itu IPO? Sejenis apemkah? Bakpaukah? Atau apa ini? Orang ngerti gitu kan. Iya iya. Belajar lagi. Wah, tapi ketika masuk mata saya langsung berbinar-binar. Wah, ada permainan baru lagi. Apa ini? Ada food supply chain, ada mau IPO. Wah, ini belajar tiap hari tuh kalau pulang rumah saya ngomel sama suami saya capek, tapi saya happy gitu loh dengan sesuatu yang baru Mhm ya. mhm mhm. Akhirnya 8 bulanan ya kita prepare gitu kan. Terus tahun kemarin 2022 bulan Agustus ya kita alhamdulillah melantai di lantai bursa. Jadi kayak hampir kolaps pernah. Tapi selama kita ngerjain dan kadang-kadang ya kita tuh suka, oh rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Tapi emang kalau kita rezekinya di situ loh Mbak. Mmm. Gitu Iya kurang iya lebih. iya. Dan yang satu lagi, jadi waktu itu dunia franchise ya. Ini belum saya pernah ceritain kemana pun. Saya pernah ikut pameran franchise. Jadi saya buka outlet, eh, partner saya juga buka outlet. Padahal harusnya harusnya nggak boleh ya gitu. Ya intinya ada keributan lah gitu kan, ada keributan. Akhirnya saya tuh kayak orang gila Mbak. Bayangin acara expo pameran itu kenalan semua kolega saya semua. Dan orang kan itu meremehkan saya semua ya, ibaratnya kayak siapa nih perempuan nilam, new in the market, no one knows gitu kan, karena yang orang tahu kan partner saya ya. Mmm. Jadi saya tuh kayak ada keributan lah, intinya ada masalah, saya lari kok ke outletnya dia, saya ngamuk, saya gebrak-gebrak meja, saya sampai kayak orang gila nangis-nangis. Dari situ saya udah langsung mundur dulu ke dunia franchise, saya udah nggak pernah mau ikut pameran franchise lagi. Oke. Berarti sekarang nggak pernah ada aktivitas, pameran franchise lagi? Trauma itu butuh waktu, Iya. jangan dipaksa. Oke. Tapi bukan berarti kita diam, bukan berarti kita stop ya. Iya iya. Nggak apa-apa, berapa tahun saya nggak mau ngurusin tuh di franchise itu karena saya bilang saya nggak, eee, nggak mau, aku ngurusin yang lain aja. Sampai orang kantor tuh bingung, ini franchise mau diapain gitu, karena kayak ini kok kayak hidup segan mati tak mau gitu. Ada timnya gitu ya, cuma ya nggak wow banget gitu kan, gitu. Nggak growth-nya nggak wow banget. Akhirnya baru 4 bulan yang lalu saya memutuskan, oke deh aku handle franchise lagi. Oh, oke Dan oke. kemarin saya ubek-ubek timnya, saya juga gitu nggak yakin dengan kemampuan saya, apa masih relevan ya tahun berapa sama sekarang. Mhm mhm. Kemarin akhirnya kita ikut pameran lumayan gede, kita buka booth hampir 1 island ya. Dan timnya itu juga banyak tim baru, tapi juga banyak comot tim-tim lama gitu kan. Dan ternyata sukses besar. Jadi kayak kantor tuh mendapatkan lagi pride-nya untuk di dunia franchise. Kan kalau food supply chain udah jalan ya, Mhm tapi yang mhm mhm. franchise ini kan kayak kata dia, "Ya Allah Bu, kita nungguin Ibu balik lagi mau ke sini ngurusin beginian." Cuma kadang tuh ya itu, Mhm. kita tuh nggak yakin sama diri kita kan. Kadang Mhm. tuh apa yang masih relevan, apa ya begini, ya kita ada Mhm. trauma kadang-kadang, kita Mhm. ada ketakutan, tapi mungkin butuh waktu semuanya. Kadang-kadang saya kebetulan punya luxury waktu untuk memilih, untuk memutuskan kapan bisa masuk lagi. Mhm. Tapi bagi sebagian orang, kadang kalau kita di situasi yang kayak pas saya baru pisah itu kan Mhm. nggak ada luxury ya, Nggak ada mau pilihan. nggak ada pilihan harus dihadapin. Jadi ya menerima, eee, terus kita terjun. Lah kalau emang udah punya jam terbang ya beda Mbak. Mhm. Iya iya iya.
akhirnya melihat sesuatu perubahan atau masalah itu jadi lebih rileks ya, Mbak, ya? Hidup ini luas banget ya, serem-serem juga sih sama ada beberapa masalah hidup, cuman mungkin lebih kayak, nggak harus dipikirin sekarang. Kadang kalau kita muda, Sagittarius kan adalah orang yang sangat reaktif ya, eee, "Entar dululah, dipikirin entar dulu." Nah, enaknya kalau dalam kawanan kan ketika ada masalah, saya lempar lagi ke board gitu ya, "Ada masalah begini, enaknya gimana?" Mhm mhm. Ngerjainnya bareng, mikirnya bareng, nyelesainnya bareng. Jadi saya nggak ngerasa sendirian. Salah satu anak tunggal tuh dia ketakutan kan yang sendirian. Mhm mhm. Tapi perjalanan sebagai leader itu banyak yang bilang juga itu perjalanan yang lonely, Mbak. Karena mungkin Yes. di circle kita untuk kita membahas hal yang sama itu nggak relevan lagi, kayak Mmm, gitu. Merasakan itu juga kah? pernah pernah merasa lonely, tapi selama kita bisa mencari teman-teman yang sama-sama CEO dan perempuan, milih ya, milih. Karena banyak juga kita sama CEO perempuan kadang tuh saling tinggi-tinggian gitu, capek kalau yang kayak gitu nggak deh gitu. Tapi kadang ada juga yang, "Oh iya gue juga ada masalah ini," tapi ya secure, maksudnya aman gitu kan, dia nggak cerita kemana mana. For me, it quite works. Saya ada beberapa teman, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya perjalanan yang lonely itu juga mendewasakan kita, Mbak. Mmm, Maksudnya gini, kalau kita terlalu kebawa sama kawanan, itu kan kayak ngikut aja ya. Tapi ketika kita as a leader, berdiri sendiri gitu, maksudnya walaupun di grup saya kayak punya banyak BOD, BOC lain, tapi as a satu divisi, satu bagan yang saya kerjakan, ini kan saya sendirian. Mau nggak mau kan kita jadi berkembang gitu. mhm, Mikir, habis ini mau diapain ya? Habis diapain? Kita kan selalu constantly dalam tempat yang tidak nyaman ya. Ibaratnya kita, orang look up to kita. Ibu nih gimana? Ibu besok mau apa? Mau seperti apa gitu. Jadi at the end of the day ya, itu secara nggak langsung itulah yang membuat kita berkembang. Jadi ya pro dan kontra tapi emang harus dijalani. iya iya iya. Pokoknya harus dijalanin ya, Harus Mbak, ya? dijalani aja. Dan cari sisi fun-nya. Heeh Karena heeh. kalau nggak fun, Sagittarius kayak nggak menarik. Iya, harus menemukan motivasi di Yes, balik itu. yes. Mhm, Oke. eee, Terus aku penasaran, Mbak, mhm, maksudnya kan sekarang nih aku mhm, ibaratnya sendirian nih untuk mhm, mengatur, segalanya gitu. mhm, Mbak Nilam kan pada saat proses perubahan itu kan mhm. juga sempat sendirian, terus habis Yes. gitu dapat partner Ya. lagi. Nah, itu prosesnya gimana sih, Mbak? Maksudnya nemuin partner yang Mhm, mhm, pas gitu untuk mhm, kita jalan usaha yang mungkin buat dia mhm, juga kita harus ngenalin lagi gitu mhm, loh. mhm. Mmm, banyak kolaborasi aja coba sama orang, Oke. kolaborasi apa yang bisa dikolaborasiin, kayak, eee, kalau itu kan saya di dunia franchise tuh kan sebenarnya jaringannya udah ada jaringan distribusinya. Nah, kalau distribusi gini doang, kan sayang jualan cuma bahan baku kebab doang. Ini bisa ditambahkan dengan apa? Nah, coba kita mix and match dengan kolaborasi teman-teman yang sudah punya bisnis nih kira-kira ngobrol sama dia, "Ini kalau disinergikan bisa jadi apa ya?" Gitu. Nah, Mmm. kalau ternyata ada kecocokan, visi misinya nyambung, ada jodohnya pada saat itu dia juga lagi nggak mikirin masalah lain. Nah, itu bisa tuh Mhm mhm kolaborasi mhm. dan akhirnya kita trial. Nah, kalau emang cocok bisa jadi partner, gitu kan. Iya Nah, iya. that kind of mungkin yang saya maksud tuh kita cari kawanan yang seperti itu. Mmm. Jadi mikirinnya nggak sendirian kan, Mhm mhm mhm. gitu. Atau mungkin juga niat kali ya, Mbak, niat membuka diri Nah, untuk cari sudah minta belum sama Allah? Kadang mungkin kita belum minta iya loh. iya iya iya. Kalau aku tuh dulu tiap hari, "Ya Allah gini amat gue sendirian nggak mau, ya Allah aku mau cari temen gini." Aku pengen gitu terus Oke gitu. oke oke. Heeh. Soalnya dalam hatiku juga kayak, kayaknya aku masih bisa deh sendirian gitu, Mbak. Mmm, Jadi mungkin aku harus mulai ya masalah mindset ya, mhm. gimana-gimana juga. Mungkin Jadi tapi mungkin dirimu memang lagi menikmati mungkin secara nggak sadar sendiri? oh gitu, bisa jadi juga. Heeh. Mungkin gini aja udah oke kok, ya Kak, Soalnya mungkin karena ini Mbak, fase aku masih punya bayi di rumah. So, aku mungkin jadi lebih kayak menikmati aja heeh, dulu, karena sempat ngerasain juga inner rush itu kayak banyak yang mmm, tertinggal gitu, maksudnya mmm, perkembangan anak dan segala macam. ya. Terus jadinya ya mungkin emang fase kali ya. Hidup pilihan kok, iya. Nah kalau aku kan anakku udah gede-gede. Iya. Nah, Nah, prosesnya itu juga gimana, Mbak? Pada saat Mbak Nilam sibuk dengan, pekerjaan untuk anak-anak mengerti itu gimana?
anak-anak udah gede ya, dari kecil mereka lihat ibu bapaknya emang kerja gitu Gitu kan. ya? Jadi mereka cukup paham, heeh. Terus juga kalau kalau apalagi Jakarta sih, Mbak, Jakarta tuh agak beda sama Surabaya ya. Kita Oke. pulang jam 6 sore itu it's a luxury. Mmm, Eee, Rata-rata saya pulang hari itu jam 8, jam 9, 10, 11 gitu kan, Jakarta gitu ya. Terus juga tapi kan saya bisa ngatur jam ya, jadi nggak selalu, perginya itu dari pagi gitu kan, kadang siang, kadang malah sore baru berangkat mhm gitu. mhm Tapi ya mhm. ya udah di kamar bener-bener sibuk dengan pekerjaan gitu. Cuma anak-anak kan udah gede, anak saya udah kuliah, yang paling kecil juga udah SMA kelas 2, jadi kayak emang mereka udah jalan, udah mandiri dengan sendirinya. Udah ada aktivitasnya Iya sendiri-sendiri. iya. Jadi mungkin timingnya juga pas, gitu. Ya Mhm dulu waktu pas masih punya bayi, sama, ya udah, ya juggling antara rumah, terus, bisnis, bisnis nggak bisa full kalau saya dulu, heeh. Karena kan apalagi di makanan tuh sangat fisik banget ya, gitu. mhm Jadi mhm. ya nah mungkin bagusnya karena nggak bisa full akhirnya mulai hiring orang, dipaksa hiring Mmm, orang gitu untuk menjadi perpanjangan tangan atau delegasi pekerjaan kita. mhm mhm. Oke. Ada yang menarik lagi, Mbak, kalau nggak salah Mhm, CEO, sekarang itu di, PT Kreasi Sari mhm. Boga itu, 28 tahun umurnya, 29, 29 29. Nah ya. itu, berarti kan jaraknya jauh juga kan, Iya iya gitu. iya. Salah satu, eee, insight juga Mhm kalau, ada gap generation gitu, beda mhm usia pasti ada beda cara mhm. kerja Iya juga, iya. terus beda cara komunikasi atau menyelesaikan masalah. Iya, CEO saya 29 tahun ya, memang usianya KTP ya 29. Tapi sebenarnya kalau soul-nya itu kok kayak kadang saya ngerasa dia justru lebih dewasa daripada saya, Oh gitu serius. ya? Mukanya aja 29. Nah, one of the things yang menarik adalah dalam perjalanan ini, saya sadar, nah kadang kita tuh juga dalam suatu perjalanan, kalau kita udah punya luxury untuk memilih, luxury waktu dan lainnya, akhirnya saya memilih untuk, wah kayaknya I'm not really CEO person. Nah, pada saat itu Mhm. akhirnya saya memutuskan yang CEO orang lain aja gitu ya. Saya mau di Business Development Director. Happy-happy, Ngulik Sagittarius, gitu ya? ngulik-ngulik gitu ya, tapi tetap ada target, tetap ya, Mhm. gede. Cuma maksudnya lebih kayak I can choose gitu ya. Dan ternyata saya menemukan, saya itu orang sales, Mbak, orang sales. Sejati sales sekali saya. Dari dulu kok bisa gitu di belakang jadi orang itu ya mungkin pada saat itu emang harus belajar ya. Nah, ketika saya nemuin Eko ini, eee, mantan orang aktivis, ya dia aktivis tuh dulu, ketua BEM di Solo tuh apa, Universitas apa itu, UNS. UNS ya. Jadi mentalnya kuat, orangnya dedeknya bagus gitu kan, dalam pengambilan keputusan tuh oke banget. Nah, akhirnya grup kita agree untuk menjadikan beliau, Mas Eko ini sebagai CEO gitu ya. Dan so far adalah keputusan terbaik yang kita ambil untuk menjadikan beliau sebagai CEO. Sudah berapa lama berarti? Mmm, sejak hampir berapa ya, hampir 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun 3 tahun, Oh ya udah 3 cukup tahun, lama. cukup lama. Iya Ya iya. ya, Karena cukup ini juga ya, cukup menarik gitu. Oh mhm. berarti, tapi emang, eee, Mas Eko maaf ya, saya ngelihat Instagram-nya itu sangat low profile sekali gitu loh. Anak apa toh dia tuh Wonogiri, anak mana toh? Saya suka dengan pendekatan, tim saya sekarang. Saya tuh memang tipe orangnya seneng dengan, apa ya, Indonesia banget gitu loh Mbak, yang biasa wae lah jadi orang, ora usah flexing-flexing kaya piye gitu kan capek Mhm. ya. Ini aja saya ngomong bahasa Jawa terus, maaf ya, ini penonton yang selain orang apa, Surabaya nih mungkin agak jet lag, kok jet lag, nge-lag ya. Tapi saya seneng gitu, banyak banget orang Jawa, jadi kayak feels like home, terus juga pendekatan-pendekatannya gitu ya, tradisi Jawa, tumpengan, terus juga kita sering ada doa gitu ya, setiap hari Kamis atau Jumat itu kan. Saya suka banget gitu dengan pendekatan-pendekatan tradisional kayak gitu, buat saya lebih masuk. Tapi kalau kan itu kembali lagi preferensi ya, Mhm jadi mhm. tim saya emang rata-rata wong Jawa semua. Iya iya iya, karena mungkin memang kayak gitu, Mbak, kayak, attracting to other gitu dengan apa yang pribadi kita gitu. Misalnya kayak
mungkin kalau yang terjadi di sini gitu, perubahan jadi leadernya perempuan, kok banyak tim aku yang, datang tuh perempuan gitu, Mmm, walaupun juga ada laki-lakinya mhm. gitu. Kebalik sama masa yang dulu gitu. Oh, oke. Jadi mungkin juga, ya akhirnya membentuk Mengumpulkan orang sejenis iya, ya, yang betul, sevibrasi, iya. ya. Nah, Eee, di Baba Raffi ini sudah 1.300 outlet di Mmm, 10 negara. mhm, Berarti kan itu, apa ya, ya mungkin memang, aku pengen tahu aja sih dengan sebesar itu meng-handle untuk quality control, terus abis gitu juga kalau di luar negeri kan pasti beda juga kan, Mbak, kayak mhm, mhm, market-nya, mhm. taste-nya, itu juga ada disesuaikan PR, atau enggak sih, Mbak? PR banget. Tiap negara pasti punya culture, preference, budaya masing-masing. Jadi harus custom by tiap negara tuh kadang-kadang kita sesuaikan gitu. Ya kayak McD aja kan sebenarnya kalau kita perhatiin rasanya beda loh tiap negara atau Iya, KFC ya. kayak di Indonesia ada nasi gitu ya. Nah, kalau di Malaysia kan nasi nasi lemak gitu Iya, kan. Terus di Amerika kan nggak ada ayam ya kayaknya. Adanya cuma nugget sama burgers ya. burger. Nah, jadi memang harus membuat sebuah apa kustomisasi dengan tiap negara. Contohnya kayak kita pas di Bangladesh, mereka nggak mau warna hitam. Kenapa? Black means death gitu kan. Oh gitu, nggak Oh. ngerti. Iya, tolong pelajari ya culture kita. Ya akhirnya kita translate dengan desain, warna, ya corak yang memang lebih cerah gitu ya. Terus Oke. kayak contohnya di Belanda, mereka pengennya tuh adalah apa namanya, mereka tuh pengennya adalah makanannya gluten free, lebih ditaker banget ya Mhm karbonya berapa, ininya berapa. Jadi jujur rasanya nggak enak banget, tapi memenuhi dengan apa yang mereka sangat memperhatikan banget apa yang mereka makan ya gitu. mhm mhm mhm. Jadi jatuhnya kita di sana bukan kayak fast food, tapi lebih ke makanan yang benar-benar, diatur, gramasi apa segala Mhm macam mhm. vitamin, gluten free dan lain-lain. Mhm Jadi mhm mhm. orang juga feel good gitu ya ketika makan Mmm, itu. oke. Ketika di Malaysia lebih ada rasa gulenya dikit lah gitu ya, sausnya di sana kan juga agak manis gitu. Buat orang kita kadang sausnya kok aneh gitu kan. Kita kan senangnya asin, pedes, gurih gitu ya. Kalau di Mhm. sana agak manis-manis gitu. Jadi ya pasti ada sedikit perubahannya. Terus juga kalau kita memang tidak ada mengekspor barang apapun, jadi kita pakai pihak ketiga di setiap negara, Oke. karena kita percaya pada mengurangi jejak karbon gitu ya. Mhm. Sama franchisee kita yang ada di, lokal, kalau emang ada barangnya di lokal, kita akan mengarahkan untuk lokal, tapi tetap ada yang harus ngambil dari pusat. Nah, kita jadi berusaha untuk act local by local lah gitu ya, kita sangat mendukung itu banget. Terus, eee, kembali lagi pabrik yang biasa kita pesan untuk kebutuhan kebab, tortilla, misalkan ya daging dan lain-lain, ya karena memang sudah kita sesuaikan rasanya dan mereka juga ngerti ya taste-nya rasa orang lokal gimana lebih masuk daripada bener-bener kita kirim dari Indonesia itu kan kadang rasanya beda banget ya, Bener bener. kayak gitu. Berencana nambah negara lagi nggak, Mbak? Jadi dua Semoga puluh ini tiga kan puluh nggak ada yang nggak mungkin, saya kan baru kembali in the Back on the game. back on the game ya, di franchise ya. Kemarin aja semua orang sampai bengong, "Loh Mbak, datang lagi di sini?" Gitu kan ya. Yes, I'm back, stronger, faster, bigger. Salah satu Mhm. aktivitasnya Mbak Nilam kan, memberdayakan wanita juga. Yes, yes. Dengan, multi peran wanita Mhm, di mhm, perusahaan, terus mhm. juga Mbak Nilam percaya bahwa, apa, wanita itu harus punya sumber penghasilan sendiri. Kenapa Setuju. sih, Mbak? Karena saya pernah di posisi yang saya aja udah lumayan punya posisi ketika harus, eee, divorce, eee, situasi itu kan tidak selalu aman dan nyaman dan baik-baik saja ya. Jadi kita harus berdaya secara finansial, itu aja saya setengah mati tuh nggak karu-karuan handle dan memperbaiki kantor, saya nggak bisa bayangin ya apalagi ketika, perempuan-perempuan di luar sana, kan kita nggak pernah tahu kita berjodoh sama suami kita tuh seberapa lama. Ada yang kadang mungkin diambil karena kecelakaan gitu kan. Lah kalau misalkan dia tidak tidak melek secara finansial, mau ditinggalin duit berapapun Mbak, misalkan puluhan miliar triliunan tidak bisa mengolah, habis. Banyak loh cerita perempuan yang benar-benar jadi ibu rumah tangga, tiba-tiba suaminya meninggal, nggak dia sama sekali nggak pernah diajarin cara manage Mhm uang, dia cuma mhm. biasanya tuh, oh ada duit, apa kebutuhan dikasih suaminya, ada kebutuhan dikasih suaminya.
dia ketipulah sama skema-skema ABC, habis, habis. Rumahnya aja sampai hilang. Jadi pentingnya tentang melek finansial dan kita punya keterampilan dalam apa aja, mau pekerjaan kah, mau bisnis, mau apa, itu penting banget. Ya kita semua kan manusia ya, as a single person. eh, kita nggak, ya kan katanya sudah dijelaskan, tidak boleh bergantung kepada manusia lain, bergantunglah kepada Tuhan. Jadi ya harus megang diri sendiri gitu kan. Dan I'm quite a feminist, and I do believe uh, as a woman you need to be the main character of your life gitu kan. Jangan sampai kita mendefinisikan diri kita itu sebagai support system. No, this is our life. This is not our mother life. This is not our husband life. This is not our children life. They have their own life, ya kan. Mhm, Dan hidup ini adalah hidup kita. mhm mhm. Nikmati. Walaupun ya kita punya anak, kita punya suami, kita punya tetangga, kita punya tante, om, bibi, siapa. Iya, tapi ini hidup kita. Orang boleh kasih masukan, kita yang ambil keputusan, kita yang Betul, melakukan. betul. Be the main character. Itu aja. Dan masalahnya banyak banget perempuan-perempuan di luar sana itu yang apa ya? hmm, Mereka tuh nggak berani ngambil keputusan. Ya kembali lagi kita Islam, ada yang pemahaman bahwa laki-laki lebih tinggi. Sebenarnya kita kan namanya partner hidup. Menikah itu kan partner hidup. Laki-laki juga nggak selalu benar, perempuan juga nggak selalu benar. Ibaratnya gini, banyak kok masa itu kan selalu diidentikan ranahnya perempuan. Laki-laki juga banyak yang lebih pintar, lebih jago. Mhm, Kan nggak selalu perempuan pintar dalam satu hal. Sama laki-laki juga nggak selalu. iya betul. Jadi ya it's all about partnering. Mhm, Kita semua equal, punya punya kesempatan, pemahaman dan apa ya, hak yang sama. Jadi ya sebaiknya harus harus saling. Itu aja. benar benar. Karena memang mungkin sebagai wanita dari kecil tuh, nggak tahu ya entah culture atau apa, tapi yang aku rasakan mungkin kita tumbuh dengan, nanti kamu mengurus rumah tangga, jadi kayak disiapkannya harus bisa, eee, bersih rumah, Yes, masak, dan segala macam. yes. Jadi ketika mungkin roles ketika kita dihadapin kayak harus jadi, leader atau at least mencari, sumber finansial sendiri, itu jadi kayak bingung lagi gitu Nggak harus ngerti start harus dari pegang mana. yang mana dan dia diharapkan harus bisa megang semua Iya. setiap hari, hanya dia yang bertanggung jawab sama pekerjaan rumah tangga gitu kan. Nggak boleh salah gitu. Lah pertanyaannya gini, pertanyaannya adalah culture membentuk kita, iya. Tapi kan kita selalu punya pilihan. Kita mau memilih kan? Dan kembali lagi, pilihan dalam segala hal loh Mbak ya, dalam Mhm segala hal. mhm Ini kasus hidup saya, mungkin saya ekstrim. Saya dulu sama, wong Surabaya, ibu saya pegawai, bapak saya pegawai. Di doktrin perempuan tuh harus melayani, serving. Perempuan Jawa serving. mhm Saya melakukan itu sampai titiknya ketika saya memutuskan untuk divorce. Saya divorce sebenarnya banyak hal lain ya, tapi salah satu titiknya adalah I lost myself. I don't find Nilam anywhere. This is not Nilam. This is not Nilam. mmm, mhm. Uh, saya nggak berani ngambil keputusan. Saya kok di belakang. Terus, terus habis itu juga I'm not happy with this kind of relation gitu ya. Apapun itu di dalamnya ya. Tapi this is not me. Gitu. Saya akhirnya mengambil sebuah keputusan. I cannot go through with this relationship again gitu. Jadi ya udah stop dengan segala konsekuensinya ya. Tapi dan ternyata konsekuensinya masya Allah banyak banget masalah gitu ya. Sempet kayak apa aku melakukan hal yang benar ya gitu. Iya iya, Tapi ya namanya kita mencoba melakukan suatu hal baru itu kan nggak langsung mudah, Mbak. benar. Ya kan? Semua itu perlu perlu apa namanya perjuangan, nggak ada yang tiba-tiba digelarin karpet merah terus langsung jalan tol gitu ya, nggak ada. Ada tuh kadang tuh saya sampai kesel, ada salah satu ustazah ya, itu ngomong, eee, salah satu keputusan yang bagus tuh adalah atau katanya yang feeling-nya tuh bagus sakinah. Tapi juga menjelaskan feeling sakinah tuh bukan berarti, oh setelah kita ngambil terus semuanya mudah, enggak. Perjuangan
menjalani semuanya, pasti batu, tangis, darah, penghabisan, tapi makin lama tuh makin baik semuanya, ya. Bukan langsung baik ya, Iya gitu. iya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau Anda nggak suka dengan hidup Anda punya putusan kok, Anda bisa memilih. Pertanyaannya mau milih apa enggak, Mhm gitu. mhm. Dan itu bisa melawan semua stigma masyarakat. Iya. Orang kita selalu kepo, kapan punya anak? Kapan Mhm punya anak kedua? Kapan punya anak ketiga? Gitu. Kalau kita balikin, tante kapan punya anak lagi? Ngamuk ya kan? Nah, tapi kembali lagi gitu ya, maksudnya kita punya choices. Saya mhm. bilang tadi kita harus jadi main character of our life. Jangan pernah mendefinisikan diri kita itu lebih rendah daripada yang lain terus jadi support sistemnya orang hanya karena kita perempuan, kita istri atau seperti apa, atau bahkan eh, memilih memilih support sistem pasangan hidup kita, partner hidup itu penting banget. Mhm mhm. Dan orang selalu banyak yang ngomong laki-laki itu tidak bisa multitasking, bener Mmm, nggak? mhm Suami saya bisa tuh multitasking, mhm mungkin bedanya dia mau, mhm. bukan nggak mau. Iya. Nah, saya milih, ya mungkin sama, laki-laki juga banyak nggak mau sama saya, mungkin terlalu Mhm keras kepala, tapi dia mau. Ya mhm. udah kan, berarti kan ya kita harus milih pasangan hidup kita, ya. Yang pertama mungkin bisa salah, yang kedua ya mungkin kalau di Jakarta tuh kan lebih apa ya, lebih udah jauh lebih daripada kota lain ya. Apalagi kalau posisinya tuh banyak yang kayak di level kayak saya, kita lebih berani menyuarakan, kita lebih speak up gitu ya, terus lebih berani bold ngambil keputusan. Banyak teman saya yang kadang menikah sekali, 2 kali, belum pas gitu ya, tapi mereka juga tidak takut untuk apa namanya, ya udah gitu kan, maksudnya emang nggak cocok kok Iya. gitu kan. Mhm. Mengakui emang nggak cocok, baru dapat yang ketiga dan they are happily married banget Mhm dan kelihatan konten sama hidupnya. Bukan berarti mhm nggak ada masalah ya, tapi mhm. happy. Iya. Ya karena dunia juga luas ya, Mbak, ya. Iya, forever is too long loh Mbak, with the wrong person, Iya iya kan? heeh. Aku nggak bisa bayangin kalau misalkan aku memaksakan dengan pasanganku yang dulu. Kenapa? Ya mungkin memang kita nggak cocok aja. Beliau arahnya kemana, saya kemana. Beliau sengsara, saya juga sengsara kan. Ya Mhm udah ketika pisah, anak-anak lebih happy nggak mendengar apa ibunya ribut. Kita punya arah masing-masing, ya udah happy kan. mhm. Eee, ini aku jadi ada pertanyaan, Mbak. Mm. Eee, maaf mungkin agak agak menyinggung atau gimana ya, aku nggak ngerti. Nggak ada Nanti, masalah. eee, kan tadi kita udah bahas Hmm, trauma dengan masa hmm, lalu itu yang mungkin kita nggak bisa lepas ya, Mbak. ya, Karena sebagai ya manusia kita pasti punya trauma masing-masing lah gitu. Ngelihat Mbak Nilam hari ini kan pasti karena sudah melalui banyak hal dan melihat hal itu mungkin lebih dewasa lagi gitu. hmm, hmm, Walaupun itu nggak gampang kan, Mbak. ya, Cuman kan, sejarah dari Baba Raffi juga nggak lepas dari masa lalu Mbak Nilam gitu. mm, Berat nggak sih, Mbak, kayak harus membawa istilahnya kan menyeret histori itu dan menjadi bagian yang tidak ya, bisa ya, terlepaskan dari itu? ya. Kalau saya sih sudah menerima ya, maksudnya emang, ih, emang ini foundernya 2 orang. Mau diapain juga nggak bisa, ya nggak Mhm, apa-apa gitu, Masnya berdamai aja. Raffi ini kan anak kita, Mbak. Raffi ini iya, anak yang sekarang sudah semester 5 mhm. gitu ya, dan kita niatnya baik-baik, membangun Raffi, menemukan nama itu aja, sore-sore sebelah lapangan tenis Untak, Jalan Smolowaru, sambil makan pisang molen yang 1 biji Rp100-an tuh loh, saya Iya inget iya banget. iya, masih ada mungkin Masih ada, iya tuh, sekarang? Itu kan cerita itu nggak bisa dipungkiri. Mhm Malam-malam, kita sepeda motoran, narikin uang setoran, itu kan cerita nggak bisa dipungkirin. Tetangga-tetangga juga melihat kok, saksi sejarah cerita kita gitu kan. Jadi ya ya harus diterima gitu. Tapi kalau emang misalkan nih gitu ya, saya dianggap tidak berhak gitu, eee, sakit pasti, tapi I will find another way, mhm. I will find another There way. always be another way ya? Yes, kadang itu kita selalu ditaruh pada 2 pilihan dalam hidup, A atau B, menerima atau tidak, gitu ya. Jawabannya cuma itu. Kalau saya tipe orangnya, "No, aku nggak terima itu, aku akan menciptakan pilihan ketiga, keempat, kelima, dan keenam."
Contohnya, kemarin karena keributan merek ini kan masih ada ya gitu. Jadi kadang itu daripada mengerjakan yang sama gitu ya. Saya buat secondary merek namanya Smoky Kebab. Aman kan, tenang, damai. Yang kedua, daripada creating, sekarang kan orang berlomba-lomba creating apa namanya brand gitu ya. Creating brand tuh mahal, lama, tenaga. Kenapa nggak kolaborasi aja dengan brand-brand yang sudah puluhan tahun ada di Mm-mm. market? Kita kan punya knowledge ya untuk percepatan, ekspansi, dan monetizing-nya kan. Ya, kita gandeng. Kemarin di Jakarta ada salah satu sate yang lumayan famous namanya Sate RSPP. Cabangnya udah banyak, berdiri dari 1960. Udah berapa puluh tahun tuh. Kena zaman dia masih survive kan. Iya, Berarti kan udah proven gitu ya. proven ya. Nah, kita jual franchise-nya luar biasa banget. Jadi kayak there always be another way gitu ya. Dan ada Mm-mm. beberapa brand lain juga yang kita kembangkan di bawah PT Sari Kreasi Boga ya. Dan kemarin luar biasa sukses. Salah satunya nasi kulit surga dan juga ada street sushi yang kita ajak kolaborasi. Luar biasa. Selalu ada cara lain. Nah, berarti sekarang Mbak Nilam pengennya dikenal sebagai apa sih Hmm? setelah semua perjalanan ini? Dikenal sebagai apa? Saya pengen dikenal sebagai Nilam aja. Semuanya tuh kan titipan tuh Mbak, iya kan? Titipan gitu. Ya mungkin orang udah mulai berumur ya, jadi kadang ngomongnya ya titipan ya Mbak. Hilang ya bisa hilang. Mm-mm. Kalau dikasih berarti masih dipercaya gitu kan. Menikmati hidup aja kalau sekarang, dikenal sebagai Nilam aja. Nilam ya ada sisi bisnisnya, ada sisi feminisnya, ada sisi kocaknya gitu kan. Males Mbak kalau pencitraannya flexing-flexing, kita pengennya yang lucu-lucu aja. Capek juga ya. Kalau lihat Instagram saya tuh suka repost-repost, apa namanya, postingan-postingan yang nggak penting banget kadang-kadang. Untuk menghibur. Kucing goyang-goyang gitu. Sampai kata temenku gini, "Ora cocok loh." "Kenapa?" "Wong mosok owner perusahaan TKB kok TKB, TBK. TBK, postingannya kucing goyang-goyang gitu." Ah, keberatan apa jabatan, biasa aja lah jadi orang, mau ngapain? Ya kan? Oke. Oke, Mbak Nilam. Ini saya udah di warning nih. Masih panjang lagi pengen ngobrol-ngobrol. Mungkin lain waktu ya Mbak Nilam bisa ke Surabaya lagi. Nanti kita calling-calling. Siap. Setahun 2, 3 kali nanti ngobrol ya. Siap. Pasti banyak lagi nih ceritanya. Walaupun Siap selisih berapa bulan pasti nambah lagi siap ceritanya. siap. Terima kasih buat Mbak Nilam untuk kedatangannya hari ini dan terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan Famos Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silahkan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian supaya kalian tidak ketinggalan info terkini. Catch up bersama kita di Instagram @famoscompany. Terima kasih and have a good day, Famos friends.